Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida Nur Fitriana. Nomor NIM saya 933503120. Untuk mata kuliah saat ini ialah ilmu mantik. Saya dari kelas E dan saya berasal dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Kediri. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ilmu menurut logikiawan dan konsep tasawur dan tasdik. Yang pertama, ada definisi ilmu dan macam-macamnya. Berdasarkan substansinya, ilmu diklarifikasikan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ilmu qalbi, yaitu ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua ada ilmu hadis, yaitu ilmu yang dimiliki oleh makhluk. Ilmu sendiri menurut pakar mantik yaitu kemampuan hati dalam memahami atau idrak secara umum walaupun tidak sesuai dengan kenyataan. Namun banyak perbedaan pendapat dalam memaknai ilmu mantik di antara para usul dan pakar mantik, seperti hal yang disampaikan oleh Syekh Al-Adawi, yaitu yang pertama, pakar ulama usul fikih memaknai ilmu dengan sebuah keyakinan yang mantap dan sesuai dengan kenyataan yang ada dan diperoleh dari dalil. Dan yang kedua, pakar ulama mantik memaknai ilmu dengan suatu gambaran yang tertangkap di dalam hati, baik dalam bentuk kenyataan, dugaan, atau kebodohan yang berlapis. Sebelumnya telah disebutkan bahwa ilmu hadis yaitu ilmu yang dimiliki oleh makhluk. Adapun ilmu tersebut secara karakteristik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tasawur atau konsepsi, dan yang kedua tasdik atau legalitas. Untuk selanjutnya ada definisi tasawur dan tasdik beserta klarifikasinya. Yang pertama, definisi tasawur dan klarifikasinya. Definisi tasawur atau konsepsi yaitu proses memahami makna sebuah perkara atau sesuatu hal tanpa disertai dengan penyandaran hukum dalam hal tersebut. Adapun maksudnya yaitu gambaran makna dari sebuah perkara atau suatu hal yang berhasil terwujud dalam hati, namun tidak dengan disertai suatu hukum baik dalam bentuk penisbatan atau penyandaran atau peniadaan. Tasawur atau konsepsi tersebut juga dapat diartikan dengan proses pembentukan pengertian. Adapun definisi lain yang lebih mudah dipahami, yaitu yang pertama, tasawur yaitu hasil yang merupakan usaha dari akal pikiran, yang mana dalam hal tersebut memperoleh hakikat yang tunggal atau mufrad, seperti Ahmad, petasan, rumah, kuda, pohon, kambing, dan sebagainya. Dan yang kedua, tasawur yaitu mengetahui hakikat-hakikat tunggal daripada suatu objek yang tidak mengikut sertakan penetapan terhadap hal tersebut. Misalnya kata Ahmad saja atau kata pelajaran saja. Adapun berikut daripada pengklarifikasian tasawur, yaitu antara lain untuk ilmu dibagi menjadi dua, yaitu ada tasawur dan tasdik. Untuk tasawur sendiri dibagi menjadi dua,
yaitu ada badihi dan nadari. Untuk tasdik sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada badihi dan nadari. Berdasarkan skema tersebut, tasawur dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada tasawur nadari atau konsepsi perhitungan. Tasawur yang dapat melalui proses analisa dan pemikiran. Tasawur ini juga bisa diartikan dengan pemahaman yang memerlukan pemikiran yang mendalam. Adapun contohnya seperti gambaran pikiran mengenai hakikat manusia, listrik, komputer, telepon, dan yang lain-lain. Dan yang kedua, ada tasawur badihi atau konsepsi aksiomatis. Tasawur yang didapat tanpa melalui proses analisa dan pemikiran yang mendalam. Dengan kata lain, mudah dimengerti, seperti halnya lapar, haus, dingin, panas, dan sebagainya. Adapun contohnya seperti gambaran pikiran mengenai hakikat panas, dingin, lapar, haus, dan sebagainya. Untuk selanjutnya kita bahas tentang definisi tasdik dan klarifikasinya. Tasdik secara bahasa dapat diartikan sebagai pembenaran atau persetujuan. Syukriyadi Sambas memaparkan pengertian tasdik, yaitu mengerti hubungan yang sempurna antara dua objek tahu yang tunggal, atau menghukumi hakikat objek tahu dengan menetapkan sesuatu kepadanya atau meniadakan penetapan darinya. Tasdik ialah mengetahui hubungan yang sempurna antara dua mufrad, baik hubungan tersebut mengadakan atau meniadakan. Dalam pengertian lain, tasdik adalah memahami ada atau tiadanya hukum di dalam suatu perkara. Artinya, hati telah mampu menggambarkan hukum atau makna dari suatu perkara tersebut. Contoh dari tasdik: Muhammad adalah mahasiswa, Muhammad adalah pelajar. Maka arti dari kalimat tersebut ialah gelar atau predikat. Mahasiswa dan pelajar diberikan atau ditetapkan kepada Muhammad, sehingga Muhammad menerima penetapan tersebut. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang skema tasawur, dan sekarang kita akan membahas tentang skema tasdik nazari dan daruri. Adapun skema daripada pengklarifikasian tasdik, yaitu yang pertama, tasdik nazari atau legalitas perhitungan, yakni sesuatu yang membutuhkan pemikiran mendalam, atau sederhananya tasdik yang diperoleh dari hasil analisa dan pemikiran. Contohnya tentang tidak kekalnya alam semesta dapat dianalisa melalui hadis Nabi. Dan yang kedua, ada tasdik daruri atau legalitas aksiomatis, yakni tasdik atau pemahaman terhadap hubungan dua objek atau tunggal atau mufrad yang dihasilkan tanpa memerlukan penalaran yang mendalam. Contohnya, bilangan 1 adalah setengah dari 2. Dan dapat kita ambil kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu ilmu adalah satu lafal yang mempunyai dua pengertian, yaitu yang pertama berarti apa
yang diketahui atau al-ma'rifah, yaitu dipercayai dengan pasti dan sesuai dengan kenyataan yang muncul dari satu alasan argumentasi yang disebut dalil, dan yang kedua yaitu suatu gambaran yang tertangkap di dalam hati, baik dalam bentuk kenyataan, dugaan, atau kebodohan yang berlapis. Pembagian ilmu menurut para pakar mantik yaitu yang pertama, tasawur atau memahami sesuatu tanpa mengenakan atau meletakkan sesuatu atau sifat yang lain kepadanya. Sedangkan yang kedua yaitu tasdik adalah memahami hubungan antara dua kata atau mendapatkan sesuatu atau kata atas sesuatu kata yang lain. Ilmu tasawur dan tasdik masing-masing dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, badihi, merupakan pemahaman tentang sesuatu yang tidak memerlukan pikiran atau penalaran, dan yang kedua merupakan nazari, merupakan pemahaman atau ilmu yang memerlukan pemikiran, penalaran, atau pembahasan. Sekian penjelasan dari saya tentang bab konsep ilmu menurut logikawan dan konsep tasawur dan tasdik. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jikalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.